Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fiqih. Yang pada kali ini kita sudah memasuki pembahasan Ta'riful Ijma' wa Bayanu Hujjiyatihi. Jadi kita akan membahas mengenai definisi daripada ijma' itu, dan kita akan menjelaskan mengenai hujjiyahnya. Jadi ijma ini mau dijadikan apa? Apakah dijadikan hukum yang semua warganya harus mengikuti apa gimana? Nah, kita masuk di sini. Bentar Del. Wa amal ijma'u fa huwa ittifaqu ulama ahli al-'asri ala hukmil hadisati. Nah, di sini ijma' secara arti itu kesepakatan ya. Nah, di sini mempunyai dua makna, bermakna yaini, yaitu al-azmu wal ittifaq. Ada azam dan ittifaq. Nah, yang dimaksud ijma' di sini yaitu kesepakatan para ulama ahli al-'ashr, yaitu pada pada penduduk di situ, ya, pada ahlinya yang ada di masa itu. Nah, di sini kesepakatan terhadap apa? Kesepakatan yaitu atas memberi hukum yang terjadi. Ya, jadi ketika ada permasalahan, ada kejadian, nah kemudian ulama bersepakat itu memberikan legitimasi hukum terhadap kejadian tersebut. Nah, fala yu'tabaru wifaqul awam lahum. Maka di sini kesepakatan orang awam, maka dia tidak dianggap lahum bagi ulama. Jadi nggak perlu adanya izin atau kesepakatan dari orang awam. Ketika misal orang awam nggak sepakat pun ya nggak jadi masalah. Ya. Tapi yang pasti di sini ahlul ilmi, ya, ulamanya itu yang akan berijma' ya. Nah, kemudian di sini dikoser lagi ya, dibatasi lagi wa na'ni bil ulama, yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan ulama di sini yaitu al-fuqaha. Nah, al-fuqaha di sini siapa nomor 5 tadi? Nah, wal muradu bihim al-fuqaha, yang dimaksud dengan fuqaha di sini yaitu al-mujtahidun, yang ahli ijtihad, al-mustanbitum, yang mengambil dalil terhadap hukum-hukum syar'iyah dengan dalil. Nah, jadi fuqaha di sini yaitu para mereka mujtahidun al-mustanbitun lil ahkam syar'iyah bil adillah. Itu ya, yang dimaksud dengan al-fuqaha. Nah, yang dimaksud ulama itu fuqaha itu tadi. Nah, maka di sini fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyin lahum. Maka kesepakatan ulama usuli itu dia tidak dianggap lahum bagi para fuqaha. Ya. Jadi ya yang berijtihad atau yang bersepakat yaitu ala hukmil hadisah yaitu para fuqaha. Ketika misal para usuli nggak sepakat, fala yu'tabar, ya nggak dianggap ya. Wa na'ni bil hadisah. Nah, di sini al hadisah ya, yang dikehendaki dengan suatu kejadian atau suatu tragedi itu al hadisatu syar'iyah, itu kejadian yang ada unsur syar'inya. Ya, ada unsur syar'inya. Li'annaha, kenapa? Mahallu nadhoril li'annaha mahalu nadhoril fuqaha. Karena al-hadisah syar'iyah itu menjadi objek ya penelitian dari para fuqaha. Ya, yang menjadi kajian dari para fuqaha yaitu al-hadisah syar'iyah, yaitu kejadian-kejadian yang ada unsur syariatnya ya, ada unsur syariatnya. Nabi khilafil lughawiyah masalan. Tapi di sini berbeda dengan ahlu lughat, ahlu bahasa.
berbeda. Fa innama yajma'u fiha ulama lughat. Ya, kalau misal ulama lughat ya kesepakatannya pada ulama ahli lughat. Kemudian wa ijma'u hadhil ummat hujjatun. Nah, kesepakatan umat ini itu menjadikan hujjah. Jadi ketika umat ini sepakat, nah itu dijadikan hujjah. Nah, kita coba lihat nomor 4, ay qad'iyatun. Nah, jadi dijadikan sebagai qad'iyah. Wa hadza madhhabun jumhurul ulama wa ikhtarahu Imam Al-Haramain fi Talhis. Jadi emang mayoritas ulama yaitu menganggapnya hal yang qad'iyah. Jadi bersepakat kepada hal yang qat'i. Nah, ini dipilih oleh Imam Al-Haramain, Jalaluddin Al-Mahalli. Maksudnya hujjah yang bersifat qat'i ya. Tapi kalau misal waqala, nih di sini Al-Amadi war-Razi, hujjah di situ ya hanya bersifat dhaniyah, bukan qat'i ya, karena ijma gitu loh. Bukan qat'i, kalau qat'i ya Al-Qur'an ya. Saya masih memilih dhoni ya karena ijma ulama di sini. Wakila dhoni ya fi sukut. Ada juga yang mengatakan hujjahnya di situ ya dhoni ya fi sukut ya, diam gitu. Wa nahwihi dunal qat'i, bukan qat'i. Duna ghairiha, bukan ijma'nya orang ulama lain ya, bukan di sini nih. Nomor 1, ay minal umamil ukhra kal yahudu wan nasara. Nah, maka fa ijma'uhum, kesepakatan mereka ya bukan disebut lagi hujjah ya. Liqaulihi la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Nah, di sini sebuah legitimasi atau ya statement bahwasanya umatku ya tidak akan bersepakat terhadap suatu yang bolal, suatu yang tersesat, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan yang selain daripada Imam Tirmidzi. Wa syar'u warada bi ismati hadhil umat li hadzal hadis wa nahwihi. Jadi hadis ini dan hadis-hadis yang lain itu menegaskan bahwasanya syariat itu akan menjaga terhadap umat ini. Dengan hadis ini bahwasanya syariat akan menjaga, akan memelihara umat ini ya. Nomor 3. Nah, di sini Imam Razi menyebutkan terdapat 18 hadis yang menunjukkan atas kehujjahan yaitu al-ijma di dalam kitab Al-Maqsul. Nah, kemudian wal ijma itu merupakan hujjah 'alal asri tsani. Ijma, hujjah, dijadikan hujjah bagi masa yang pertama ketika ijma itu diadakan, begitupun menjadi hujjah untuk masa yang kedua. Waman ba'dahu, dan masa setelahnya. Wa fi ayyi asrin kana, dan masa kapanpun itu hujjahnya itu, ijma'nya itu masih tetap dijadikan hujjah. Min asri sahabat, sejak dari masa sahabat, waman ba'dahum, dan orang-orang setelahnya. Jadi ketika dari masa sahabat sudah diadakannya ijma', nah maka ijma'nya itu, hujjahnya itu bisa digunakan kapanpun itu. Gitu ya. Nah, udah nyampe situ, kita sudah masuk. Ini kita sudah selesai mengenai ijma'. Nah, sekarang ntar kita akan masuk apakah disyaratkan hilangnya masa di dalam kehujjahan ijma'. Nah, kalau misalnya ngelihat di sini, ya hujjah itu berlaku ya di dalam semua masa. Nah, itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu ditanyakan monggo. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.